Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, kami andalkan sepenuhnya untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 19 yang berbunyi, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hikmat Tuhan itu solusi lepas dari kondisi terjepit. Apakah kita secara pribadi pernah berada di dalam kondisi terjepit oleh orang yang memusuhi diri kita, seperti yang pernah dialami oleh Raja Daud, di mana pada posisi ia berada dari belakang ia dikejar oleh Raja Saul dan prajuritnya yang ingin membunuhnya karena perasaan iri hati dan benci? Di hadapan ia berdiri orang Filistin, musuh yang sedang memerangi bangsa Israel. Hidup Raja Daud ketika itu benar-benar bagaikan telur di ujung tanduk. Lalu apa yang Raja Daud lakukan dalam kondisi yang terjepit itu? Keseluruhan dari kitab Mazmur 34 ini adalah refleksi perenungan Raja Daud ketika ia mengingat peristiwa yang dialaminya sebagaimana dituliskan di dalam 1 Samuel 21 ayat 10-15. Pada waktu itu dalam keputusasaan dan ketakutan Raja Daud lari dari satu kota ke kota lain untuk menghindari kejaran Raja Saul yang hendak membunuhnya itu. Sampailah ia di kota Gad, wilayah kerajaan Filistin yang saat itu berada di bawah kekuasaan Raja Ahis. Kota ini merupakan tempat kelahiran Goliat, musuh Raja Daud yang dibunuhnya. Raja Daud tahu betul bahwa penduduk kota Gad, kota orang Filistin itu sangat memusuhinya. Para pengawal raja mengenalinya dan Raja Daud menjadi takut sekali sehingga ia berpura-pura gila di hadapan Raja Ahis atau Raja Filistin itu. Karena tindakannya berpura-pura itu, Raja Daud akhirnya terhindar dari kematian. Penulis kitab Mazmur, yaitu Raja Daud ini, melalui kisah yang dia ungkapkan tentu saja tidak bermaksud untuk mengajari kita berbohong dan menipu orang pada saat terjepit atau terjebak dalam kesulitan. Ia bisa lolos dari bahaya sebenarnya karena belas kasihan Allah. Karena hikmat Allah itulah, maka sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 34 ini adalah ungkapan dari dalam hati Raja Daud setelah ia bertobat dari dosa-dosa dan kesalahannya. Ia mengungkapkan semua pergumulan, penyesalan, rasa syukur, dan hikmat dari musibah yang dialaminya itu. Raja Daud menyadari kegagalan dirinya dalam mengandalkan Tuhan Allah Yahweh Allah Israel. Ia sadar akan kesalahannya, lalu menyesal dan bertobat. Ia bermaksud membagikan pengalaman spiritual kerohaniannya ini kepada banyak orang, termasuk tentu bagi generasi penerusnya maupun kita orang-orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus. Raja Daud menyatakan, kecaplah betapa baiknya Tuhan karena Dia penuh dengan belas kasihan dan masih selalu menolong dirinya. Manusia berdosa yang kurang percaya dan beriman teguh, kurang berserah penuh, sesungguhnya Tuhan pasti akan menjaga kita dan bertindak melepaskan kita dari musuh-musuh kita, yaitu segala kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, sesuai dengan waktu dan rencananya yang indah, yaitu rancangan damai sejahteranya. Akan tetapi apakah kita percaya, beriman teguh dengan taat setia kepada Tuhan Yesus?
Itulah yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita tetap takut akan Tuhan Yesus Kristus? Bukan sebaliknya takut kepada ancaman umat manusia sesama kita? Mari kita bersyukur dan tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus melalui tuntunan Roh Kudus-Nya, karena hanya Dialah satu-satunya yang harus kita andalkan, yang menjadi sumber pengharapan kita, yang selalu harus menerapkan hidup ini sesuai dengan hikmat Tuhan. Andalkan sepenuhnya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, melalui kuat kuasa Roh Kudus ini. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kepada kami agar kami memakai hikmat Tuhan itu untuk solusi, untuk jalan keluar yang terbaik apabila kami mau lepas dari kondisi terjepit dalam segala keadaan apapun juga yang menyangkut hidup, iman, percaya kami kepadamu ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala hal yang juga Tuhan telah lakukan kepada kami, karena kami percaya mujizat kesembuhan dari kuasa sakit penyakit juga boleh kami alami. Itu semua juga karena pertolongan, karena kasih karunia Tuhan Yesus yang begitu besar atas diri kami. Itu sebabnya ketika kami juga sedang mengalami adanya gangguan yang membuat kami seolah terjepit, bahkan bisa juga bagaikan telur di ujung tanduk sekalipun, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan solusi atau jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan kami secara pribadi maupun juga keluarga, bahkan kami yang hidup sebagai persekutuan umat-Mu, jemaat-Mu di tengah kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus saja kami mau berdoa dan berserah dengan sepenuh hati kami kepadamu. Amin.